Kamu yang udah pacaran ataupun yang udah nikah, mungkin rasanya hampir mustahil ya kalau nggak pernah berantem sama pasangan kamu. Hal-hal simple kayak naruh barang, nyalain lampu, atau matiin, bahkan mencatin odol juga mungkin bisa nimbulin konflik. Apalagi hal-hal terkait prinsip, nilai, atau perasaan kamu. Padahal sebenarnya yang kamu pengen pasti hidup aman, tentram, bahagia sama pasangan kamu, dan pasangan kamu juga pasti pengen hal yang sama. Ada konflik itu wajar banget kok, namanya juga dua kepala mau dijadiin satu. Pasti ada perbedaan. Bahkan sampai kita kakek nenek pun, konflik tetap aja bisa muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Konflik itu sebenarnya berguna banget juga buat kita supaya kita bisa lebih saling ngerti satu sama lain. Nah, jadi sebenarnya bukan konfliknya yang jadi masalah. Masalah sebenarnya adalah kalau kita nggak ngerti cara ngadepin konflik dengan baik. Itu yang akan bikin konflik kita nggak pernah selesai, numpuk, bahkan bisa bikin hubungan kita jadi berakhir. Jadi gimana caranya untuk ngadepin konflik-konflik itu dengan baik? Simak beberapa tips komunikasi dalam konflik berikut ini. Yang pertama, hindari meminta maaf terlalu cepat. Tapi coba bicarakan jauh-jauh dari anak-anak. Cobalah untuk gak buru-buru minta maaf saat masalahnya belum selesai. Debat itu gak apa-apa. Kalau memang masalahnya belum selesai, kamu bisa tetap bernegosiasi sama pasangan, tapi jauh dari anak-anak. Yang kedua, hindari melarikan diri dari argumen, melakukan silent treatment, atau pergi meninggalkan pasangan. Yang bisa dilakukan adalah jelaskan isu yang sedang dihadapi dan ulangi pendapat pasangan dengan kata-kata kita sendiri. Meninggalkan pasangan kamu bisa bikin dia ngerasa tertolak. Yang ketiga, hindari menggunakan kelemahan pasangan untuk merendahkannya. Yang bisa dilakukan adalah kamu bisa sampein perasaan positif dan negatif yang kamu rasain. Yang keempat, hindari menambahkan isu lain yang gak berkaitan. Yang bisa dilakukan adalah membuka diri terhadap feedback terhadap satu sama lain. Yang kelima, hindari mengalah saat masih menyimpan kemarahan. Yang bisa dilakukan adalah komunikasikan apa yang kamu setujui atau tidak setujui, dan apa yang penting bagi kamu dan pasangan. Yang keenam, hindari mendikte pasangan bagaimana seharusnya perasaannya. Yang bisa dilakukan adalah bantu pasangan dengan bertanya agar dia bisa menyampaikan perasaannya. Yang ketujuh, hindari mengkritik orang lain atau hal yang disayangi oleh pasangan. Yang bisa dilakukan adalah tunggu ledakan emosi spontannya mereda tanpa membalas apapun. Yang terakhir, hindari memaksa pasangan dengan mengancam, misalnya ngancam mau putus saat ada masalah. Yang bisa dilakukan adalah tawarkan saran positif atau perbaikan untuk keuntungan bersama. Nah, itu tadi 8 tips komunikasi sama pasangan saat terjadi konflik. Ngelakuin semua ini mungkin gak akan mudah ya, tapi kalau kita berhasil ngelakuinnya, konflik kita bakal lebih mudah teratasi dan hubungan kita juga bakal lebih baik. Selamat mencoba Sobat Jiwa. Share kontennya sama pasangan kamu dan teman-teman kamu kalau itu memang bisa membantu. Dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk dapat notifikasi konten-konten baru lainnya. Sampai jumpa lagi. Seperti biasa, setiap video cerita jiwa bertujuan untuk mengedukasi, bukan untuk diagnosa. Jika Sobat Jiwa merasakan kondisi mental yang cukup berat yang tidak dapat Sobat Jiwa atasi sendiri, dianjurkan untuk menghubungi psikolog terdekat. Buat yang punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita, silakan komen di bawah ya. Cerita Jiwa akan mencoba membalas pertanyaan dan cerita tersebut. Atau mungkin akan membuat video-video selanjutnya berdasarkan pertanyaan dan cerita dari Sobat Jiwa. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Cerita Jiwa, karena jiwamu begitu berharga.